Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, video kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajaran 1 kelas 5 sekolah dasar. Kita menggunakan buku kurikulum 2013. Organ gerak hewan. Perhatikan gambar di samping. Ada percakapan antara ayah dan anaknya. Pak, lucu ya. Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Apa saja organ gerak hewan? Nah, kita harus tahu dulu apa ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak merupakan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kegiatan selanjutnya, ayo membaca. Silakan perhatikan buku kalian. Di situ sudah ada teks organ gerak manusia dan hewan. Di sini kita diajak untuk belajar menentukan ide pokok paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang mendasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok: 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. 2. Menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Selanjutnya ada yang merupakan kalimat pengembang. Apa kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah lanjutan penjelas dari kalimat utama. Ide pokok juga berfungsi sebagai atau untuk memahami inti pembahasan dalam suatu bacaan. Nah, bagaimana contoh menentukan ide pokok itu? Simak ini ya. Contoh ide pokok paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan untuk kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan menulis. Kembangkanlah ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Jadi di samping pada tabel itu terdapat 3 buah ide pokok. Nah, dari 3 buah ide pokok itu kita akan buat dalam bentuk sebuah paragraf. Nah, kita bisa lihat pada lembar sebelah atau bagian sebelah kanannya. Di situ ada contohnya, silakan disimak ya. Semoga kalian bisa memahami cara membuat sebuah paragraf. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Semoga dengan adanya vlog ini kita bisa terus belajar, dan belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.